Kembali lagi bersama tim Padunet. Saya Wempi Padu melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Boalemo Gorontalo Jumat malam tanggal 16 Desember tahun 2022 mengakibatkan banjir bandang luapan Sungai Dilehito dan Sungai Tilamuta yang merendam beberapa desa di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Gorontalo. Akibat banjir ratusan rumah warga terendam banjir. Selain rumah warga juga sejumlah jalan juga direndam banjir sehingga sulit dilalui para pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Banjir mulai naik sekitar jam-jam setengah 7 kalau nggak salah Pak Camat ya. Ini adalah luapan dari kedua sungai yang ada, Sungai Dilehito dan Sungai Tilamuta. Sementara petugas BPBD masih mendata jumlah rumah warga yang rusak akibat banjir bandang tersebut. Dari Tilamuta Boalemo Gorontalo, tim Padunet melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, YNCI Bitung Chapter melakukan bakti sosial dengan mengunjungi tempat panti rehabilitasi yang ada di Kota Bitung. Dalam kunjungannya, YNCI Bitung Chapter membagikan sejumlah paket sembako kepada yang membutuhkan. Seperti panti rehabilitasi Gerasa yang ada di Kelurahan Sagrat Kota Bitung. Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022. Kegiatan kita pada hari ini kita melakukan dalam menyambut Hari Natal dan Tahun Baru, kita bakti sosial, berbagi kasih, bagi-bagi sembako ke dua yayasan di Kota Bitung. Kebetulan ini yayasan pertama panti rehabilitasi yang ada di Sagrat, dan nanti kita akan menuju ke yayasan Suara Kasih yang ada di Madidir. Agenda kita ini memang agenda tahunan yang tetap setiap tahun kita agendakan begitu. Seperti apa? Ya, kalau harapan kita untuk harapan pertama untuk member saya yang selalu berkontribusi dalam kegiatan positif ini untuk masyarakat luas. Marilah kita berbagi di hari Natal ini. Kegiatan seperti ini sudah diagendakan YNCI Bitung Chapter setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk saling membantu antara sesama terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari Sagrat Kota Bitung, tim Padunet melaporkan. Terpantau pada Minggu malam tanggal 18 Desember tahun 2022, sejumlah korps infanteri melakukan nafak tilas dengan berjalan kaki, start dari lapangan Sparta Tikala Manado, dan titik finish halaman Kodim 1310 Bitung. Pelaksanaan peleton beranting Yuda Wastu Pramuka Jaya diselenggarakan setiap menjelang Hari Infanteri yang bertujuan untuk memelihara dan menumbuhkan kesadaran serta kebanggaan terhadap Korps Infanteri guna memelihara kemampuan mobilitas jalan kaki sebagai ciri khas bagi prajurit infanteri. Kegiatan ini pula dimaksudkan untuk menghayati dan memelihara nilai kejuangan serta meningkatkan integritas prajurit infanteri dengan rakyat guna menciptakan suatu kondisi kehidupan yang harmonis sebagai cermin rasa persatuan dan kesatuan yang didukung oleh semangat jiwa kejuangan yang tinggi. Kegiatan ini perlu kita maknai di mana para pendahulu kita yang sudah mengorbankan jiwa dan raga. Kalau kita saat ini tinggal melanjutkan Dirgahayu Infanteri ke-74 tahun dengan tema infanteri yang modern dan selalu dicintai rakyat. Dari halaman Kodim 1310 Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet melaporkan. Sejumlah warga Kelurahan Pateten 3 Kecamatan Maesa Kota Bitung memblokade jalan tol. Senin tanggal 19 Desember tahun 2022. Aksi nekat para warga ini dilakukan lantaran ganti rugi tanah mereka belum lunas dibayar. Aksi damai tersebut dilakukan sejumlah warga Kelurahan Pateten 3 Kecamatan Air Tembaga sekitar pukul 10 WITA.
Memang itu tidak boleh seperti itu, kita kembalikan ke masyarakat, kan masyarakat yang karena janji-janji mereka, instansi-instansi dari DPR, PPK Jalan Tol, Jasa Marga maupun BPN, mereka sampai kantor gubernur, Biro Hukum dan Biro Pembangunan, mereka cuma mengombang-gambingkan kami. Kurang lebih kami 3 bulan mengurus ini, tetapi mereka satupun perhatian mereka tidak memberi kepada masyarakat, tetapi mereka hanya janji-janji angin surga saja. ada alasan. Warga memblokade jalan dan melakukan aksi demonstrasi di tengah jalan tol. Aksi warga ini pun sempat membuat kemacetan di jalur jalan bebas hambatan ini. Dalam aksinya, warga membentangkan poster dari kertas putih yang bertuliskan "Kembalikan hak kami, Pak Jokowi, tanah kami belum dibayar." Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan. Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Laksamana TNI Yudo Margono Senin tanggal 19 Desember tahun 2022 di Istana Negara sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dalam arahan singkatnya Presiden Joko Widodo, pertama jaga kedaulatan NKRI, dan kedua jaga kesatuan dan persatuan kita. Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya, bahwa tugas pertama menjaga kedaulatan, menjaga persatuan kesatuan, kemudian menjaga mempertahankan citra TNI yang menjadi kepercayaan masyarakat. Ya, tentunya itu akan menjadi prioritas saya. Nah, awal ini nanti kan ada exit briefing nanti dari Panglima TNI Pak Andika yang lama. Nanti tentunya saya akan entry briefing dulu, kita kumpulkan dulu para staf, para kepala staf angkatan, kemudian juga staf Mabes TNI untuk merumuskan itu, baru kita melangkah ke yang kemarin saya sampaikan sesuai dengan program prioritas saya yang 4 itu. Selain itu Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada Panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI, agar kepercayaan masyarakat terhadap TNI, yang saat ini sudah tinggi dapat terus dipertahankan. Dari Istana Negara Jakarta, tim Padunet melaporkan. Besok ya, Sir Richard, di Mabes TNI. Ya, terima kasih. Penumpang kapal laut KM Sinabung tiba di dermaga Pelabuhan Bitung sekitar pukul 9 WITA. Pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022, Ahmad Ezat, pelaksana tugas Kepala Cabang PT Pelni Manado Bitung Persero, menjelaskan menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, penumpang yang menggunakan kapal Pelni di Pelabuhan Bitung Ternate diperkirakan akan terus meningkat. Berikut penjelasan dari pelaksana tugas Kepala Cabang PT Pelni Manado Bitung dan Kepala KSOP Kelas 2 Bitung. Kalau penumpang turun, kita sudah dari minggu lalu itu Dorolonda sama Sinabung. Sekarang di Dorolonda, di kapal Sinabung ini penumpang turun dari Papua 1425, penumpang naiknya sekitar 924 orang, penumpang lanjutannya 500-an. Penumpang naik itu sudah hampir 2 kali lipat, kalau penumpang turunnya sudah hampir 3 kali lipat. Kalau dibandingkan sama tahun lalu ya, ini udah lebih banyak. Karena kan kalau dari kemarin pengumuman aja di sini udah PPKM level 1 kan. Kalau di Bitung kemungkinan di KM Labobar tanggal 23 Desember dia masuk di Pelabuhan Bitung, tiba jam 4 sore, berangkatnya jam 7 malam. Itu ke arah Surabaya dari arah Papua. Jadi posko yang ada ini bukan posko pengamanan, tapi pos koordinasi. Kita mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan terkait dengan para calon penumpang yang akan menggunakan transportasi laut. Jadi posko ini mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk di dalamnya mengatur kegiatan embarkasi-debarkasi untuk para calon penumpang yang akan menggunakan transportasi laut. Sepanjang ini sih semua bisa berjalan dengan baik, dan ini kita harapkan sampai dengan tanggal 8 nanti penutupan posko juga bisa berjalan dengan baik. Banyak instansi yang terlibat, mulai dari TNI Polri, Pelindo, KKP, baru dari Marinir juga ada, TNI Polri itu ya. Terus dengan karantina tumbuh-tumbuhan,
BKBM juga terlibat di dalamnya, semua CIQP juga ada. Kita mulai dari tanggal 18 Desember itu sudah mulai posko mulai dilaksanakan, nanti berakhir sampai dengan tanggal 8 Januari 2023. Sebelumnya di 2 tahun lalu jumlah penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru di Kota Bitung berkurang karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun tahun ini diperkirakan kenaikan jumlah penumpang akan naik secara signifikan. Dengan prediksi 5 hingga 15%. Dari Pelabuhan Samudera Nusantara Bitung, Sulawesi Utara. Tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022-2023, PT Multi Nabati Sulawesi MNS Kota Bitung menggelar kegiatan bakti sosial berbagi kasih dalam bentuk pemberian bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan secara door-to-door di wilayah Kecamatan Madidir, hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022. Hadir dalam kegiatan bakti sosial Wilmar Peduli tersebut, pimpinan PT MNS Bisnis Unit Head Bitung, Jusri Siregar, yang diwakili Deputi Busines Unit Head, Ahmad Husni Lubis, Humas PT MNS, Untung Suropati, Camat Madidir, Rudi Ponamon. Jadi pada hari ini, jadi pihak MNS, jadi diwakili oleh Pak Lubis juga, pimpinan dari MNS juga ada Pak Untung juga, jadi mereka membantu. Ini salah satunya kalau di umat desa ini diakonia untuk kegiatan bantu dalam rangka hari Natal juga ya, hari Natal juga. Nah ini mereka radius, jadi radius yang ada di perusahaan juga. Mereka setiap tahunnya baik Natal maupun Idul Fitri, nah itu dapat bantuan dari MNS. Dan kami yang ada di kecamatan ini tentunya berterima kasih. Berterima kasih dengan bantuan yang ada juga. Sebenarnya bantuan yang ada ini sudah dilakukan juga setiap tahunnya juga kan, seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih buat MNS pimpinannya, dan nanti mungkin bisa dijelaskan teman-teman wartawan juga. Silakan Pak Untung atau Pak. Sekitar 500 lebih paket, jadi kita targetnya adalah sekitar kita di sekitar perusahaan. Kali ini ada 4 kelurahan yang mendapatkan paket-paket sembako ini tadi. Jadi ini merupakan salah satu program perusahaan ya, dalam bidang CSR, kemudian juga sekaligus tali kasih perusahaan kepada tim dan karyawan-karyawan sekitar. Nah, jadi biasanya kita akan lakukan itu 2 kali dalam setahun, pada saat Idul Fitri dan juga pada saat Natal dan Tahun Baru. Pak, berapa ratus paket yang dibagikan? Lebih dari 500 paket. Lebih dari 500. Untuk Kecamatan Madidir, Pak? Untuk kecamatannya, untuk Kecamatan Madidir, kelurahannya ada Kelurahan Paceda, Wangurer Barat, Wangurer Timur, dan juga Madidir Unet. Kegiatan bakti sosial berbagi kasih tersebut digelar di Aula Kantor Kecamatan Madidir dengan tema Wilmar Peduli dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan. Dalam rangka pengambilan TKU Bantara, sebanyak 29 orang siswa-siswi pramuka dari Ambalan Jenderal Sudirman, Pertiwiman 1 Bitung yang terdiri dari 12 orang putra dan 17 orang putri, melaksanakan kegiatan susur kota dengan start di depan Sekolah Man 1 Bitung dan berakhir finish di Tugu Adipura Kota Bitung, Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Orang semua lagi melakukan kegiatan susur kota. Orang semua start dari Man 1 Bitung untuk finishnya di Adipura. Tujuan melakukan kegiatan susur kota ini agar para pemuda bisa mengenal lebih baik tentang Kota Bitung, sehingga mereka itu tidak berpatokan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini salah satu tugas dari pengambilan Bantara
pengambilan Bantaraman 1 Bitung itu melaksanakan struktur kota. Pesannya untuk pemuda-pemuda ke depannya agar sebaiknya meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita seharusnya kita lebih baik mengenal lebih dalam tentang Kota Bitung, sejarah-sejarah yang ada di Kota Bitung. Tujuan dilaksanakannya kegiatan susur kota ini agar pemuda dan pemudi lebih banyak mengetahui akan sejarah dan budaya yang ada di Kota Bitung, sehingga tidak terfokus pada hal-hal negatif yang dapat merusak dan merugikan masyarakat. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet melaporkan. Kebangsaan Indonesia Raya. PT Multi Nabati Sulawesi, MNS Kota Bitung, dalam menjalankan program CSR, membuahkan hasil dan apresiasi yang baik. Pasalnya PT MNS Bitung kembali meraih penghargaan atas kontribusi dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility CSR tahun anggaran tahun 2021 sampai tahun 2022. Penghargaan Corporate Social Responsibility CSR tahun anggaran tahun 2021 sampai tahun 2022 tersebut diserahkan oleh Wali Kota Bitung, Insinyur Maurits Mantiri MM. Penghargaan ini diterima langsung oleh pimpinan PT MNS Bisnis Unit Head Bitung, Jusri Siregar, Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022, sekitar pukul 8.30 WITA, bertempat di lapangan upacara Wali Kota. Pimpinan PT MNS Bisnis Unit Head Bitung Jusri Siregar melalui Kepala Bidang Humas PT MNS Bitung, Untung Suropati, mengatakan bahwa kami sangat berterima kasih kepada Wali Kota Bitung dan jajarannya. Pertama-tama kami PT Multi Nabati Sulawesi Bitung ingin mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena untuk kesekian kalinya lagi kami mendapatkan penghargaan kegiatan CSR. Hal ini kegiatan CSR ini selama ini kami lakukan secara masif, karena kegiatan CSR merupakan kegiatan tahunan bagi PT Multi Nabati Sulawesi, dan kegiatan ini kami laksanakan pada hari-hari kebesaran negara, kebesaran keagamaan, dan hari-hari besar lainnya yang kami pandang perlu pantas untuk melakukan kegiatan CSR. CSR merupakan ajang penghargaan yang digelar untuk mendorong peningkatan efektivitas dan kualitas program CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan. Demikian informasi dari Padunet. Saya Wempi Padu, Padunet 1 untuk semua.